Jadi yang segmen terakhir itu kita akan membicarakan faktor pendorong bagaimana revolusi produksi shale gas, dan coba kita akan melihat ke depan bagaimana ya. Tapi kita tahu sendiri sekarang ya, dengan adanya COVID ini, prediksi itu kemudian bisa agak berantakan juga. Nah ini coba kita melihat ya, sebetulnya faktor kunci yang menyebabkan revolusi produksi shale gas itu adalah yang dinamakan multi-stage hydraulically fractured horizontal wells. Jadi kita bor secara horizontal dan sepanjang seksi horizontal itu kita lakukan hydraulic fracturing. Nah, saudara bisa melihat di sini di gambar yang pertama, ini adalah gambaran ya sejarah bagaimana kita mengembangkan reservoir shale gas itu, mulai dari menggunakan vertical well dan menggunakan vertical produksinya sampai di sini ya. Nah, kemudian dengan berjalannya sejarah kita lakukan horizontal well di sini, first horizontal well sekitar tahun 91, juga masih rendah, dan kemudian revolusi itu terjadi pada saat kita memperkenalkan horizontal well, multi-stage completion juga di sini, dan kemudian melakukan hydraulic fracturing yang merah ini ya. Jadi itulah yang menyebabkan terjadinya lonjakan dari produksi di shale gas. Hydraulic fracturing itu dulu mahal ya, satu kali fracture itu mahal. Kalau sekarang sudah murah, dan kita melakukannya itu masif, besar sekali. Nah ini contohnya misalnya ya, kalau kita melakukan bagaimana produksi di sumur shale gas itu, kita bisa melihat ini ya, horizontal well yang saudara bisa melihat di permukaan ini adalah well pad-nya di sini 1, 2, 3, 4 misalnya. Kemudian kita buat ya dari well pad ini beberapa sumur horizontal yang seperti ini. Oke. Nah, di sepanjang sumur horizontal itu kita rekah-rekahkan. Oke. Kita buat rekahan ya. Yang asalnya sebetulnya ini hampir tidak bisa mengalir. Tapi setelah kita lakukan horizontal dan kemudian fracturing, maka produksi itu akan meningkat. Nah, oleh sebab itu istilah ya kalau di industri shale gas itu disebutnya itu fracking ya. Drilling saja belum cukup, jadi harus fracking. Jadi melakukan fracking yang ini. Jadi ada istilah di sini ya bahwa sebetulnya besarnya gas in place atau besarnya produksi gas, ya, besarnya recovery dari shale gas itu tergantung kita. Tergantung kita melakukan hal seperti ini, ya, horizontal well, kemudian fracturing, dan berapa jumlah sumur. Jadi ada istilah yang dituliskan di sini. You only produce what you frack, right? Nah, oleh sebab itu disebut fracking. Jadi kita hanya bisa memproduksi ya dari frack yang kita lakukan. Itulah kemudian nanti kita kenal suatu konsep yang disebut SRV ya, Stimulated Reservoir Volume. Oke. Jadi katakanlah volume dari shale gas yang kita bisa perkirakan ya kita produksikan itu ya dari sini ini. Jadi bisa saudara bayangkan ya, lebih banyak sumur, ya lebih besar juga area SRV yang saya bisa produksikan juga. Begitu ya. Oke. Nah, gambar di sini juga ingin menunjukkan bahwa ini di US tahun 2016 sampai di sini di history. Tapi coba kita bisa melihat ya peningkatan dari shale gas dan tight oil ya itu bisa akan meningkatkan produksi untuk US sampai tahun 2035. Dan paling besar itu adalah dari tight gas dan kemudian dari shale gas. Oke, jadi luar biasa ya dengan adanya orang sekarang
play-nya itu memburu sosro. Oke. Nah, juga ya bagaimana sekarang kunci dari pertumbuhan produksi shale gas ini? Ini diambilkan dari SPI 167710. Nah, ternyata bahwa pertumbuhan produksi itu dipengaruhi beberapa faktor di situ. Yang pertama itu besar sumber daya dan kualitas reservoir, kemudian industri maturity-nya, ya, kalau di US itu sudah mature sekali, di Cina dan sebagainya. Perkembangan teknologi ini penting sekali, yang seperti tadi ya, lakukan fracking, begitu horizontal well, fracking, makin ekonomis, begitu ya. Kalau dulu mahal, sekarang makin ekonomis. Kemudian deregulasi harga, long term policy, ada tax credit, jadi keringanan pajak misalnya. Ini juga Indonesia kalau mau ya harus ada tax credit juga, keringanan juga ya, insentif juga agar membangkitkan industri non konvensional ini. Dan juga ada yang dinamakan risk appetite dari pelaku industri. Nah, coba ini ada suatu penelitian dari MIT Interdisciplinary Study of Natural Gas in the Future, ya. Coba saudara bisa melihat di sini ya. Ada low scenario, medium, dan high scenario. Ini wellhead supply cost di sini, dan di sini ultimate recoverable resource. Bagaimana ya bahwa ini bisa melonjak dengan tajam begitu ya, dengan adanya shale gas ini di sini. Oke. Nah, akan tetapi kita bisa melihat juga bahwa production cost dari shale gas ini lebih tinggi daripada konvensional. Yang unkonvensional itu lebih tinggi dari konvensional. Misalnya konvensional gas itu antara 1 sampai 7 sen per kWh begitu, atau 1 sampai $9 per MMBTU. Kalau shale gas itu ya referensinya itu 6 sampai 9. Ya. Ini kalau breakthrough artinya bahwa kalau teknologi itu bisa bertambah baik dan murah begitu, maka bisa antara 2 sampai $5 per MMBTU. Itulah saudara-saudara ya tentang driver dari pertumbuhan produksi shale gas. Nah, US sudah mengalami, ya Cina juga mengalami, ya kita belum memulai. Jadi kita juga sudah harus bersiap-siap ya untuk hal ini. Karena kita juga melimpahkan shale itu di Indonesia, dan juga sudah dikenal, sudah tahu adanya di mana, karena dari pemboran-pemboran yang lalu kita sudah menjumpai itu shale itu ya. Kita tinggal evaluasi. Nah, ini juga suatu outlook produksi. Coba kalau kita lihat ya, produksi shale gas ini akan terus meningkat. Siapa yang mendominasi itu adalah US, China, Kanada, Argentina, Algeria, Meksiko. Ya. Ini shale gas, kemudian ini other non-tight gas, tight gas, dan ini CBM. Jadi peran dari unconventional hydrocarbon ini memang sangat penting ya. Karena kita tahu bahwa makin sulit kita menemukan reservoir migas yang konvensional. Hampir jarang sekali mendengar kita menemukan reservoir minyak raksasa misalnya. Menemukan reservoir gas raksasa misalnya. Padahal itu tujuan dari orang mencari, orang mengeksplorasi migas yang konvensional. Jadi shale gas ini produksinya akan terus meningkat ya, didominasi oleh tadi itu ya 70% itu dominasi dari negara-negara yang tadi disebutkan. Oke. Nah, ini prediksi dari tahun 2010 sampai tahun 2040 kira-kira begitu. Nah, itulah saudara-saudara ya sebagai
pengantar singkat mengenai shale gas ini.